Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di OSIS SMPIT Istiqomah di podcast literasi. Kenalin, nama aku Falisa Faida Salsabila. Dan nama aku Cesa Sahara. Nah, kita bakal nemenin teman-teman semua selama berapa menit nih kira-kira, Ces? 10 menit aja. Nah, pembahasan kita kali ini agak sedikit beda, Ces, sama yang biasanya. Oh, berarti ini nggak basic ya? Iya, berkelas, Wah. pakai Z. High class gitu ya? Ya. Nah, kita berdua bakal bahas topik yang menarik buat remaja kayak kita-kita yang enggak yang monoton gitu, kayak yang enggak seru pastinya. Karena kita ini kece. Siap. Nah, yaitu kita bakal bahas gimana cara mencari hobi. Jadi, mungkin ada teman-teman di rumah atau teman-teman yang lagi dengerin podcast ini tuh lagi kesusahan cara mencari minat dan hobi tuh kayak mana. Jadi kita bakal bantu mereka untuk mencari hobi dan minat, yaitu stay tune sampai akhir karena insya Allah podcast ini bisa membantu kalian semua. Pasti ada beberapa dari mereka gitu, dari kalian juga yang mikir ngapain gitu aku nyari hobi, karena apa ya, palingan nanti datang sendiri gitu, tapi nggak pernah ngelakuin usaha buat nyari hobi itu. Menurutmu gimana? Menurut aku sih hobi tuh emang ya gampang aja sih dicari, karena kan paling ya datang sendiri juga. Kalau menurut aku, hobi itu kita yang mencari, malah bukan dia yang datang sendiri. Karena cari hobi itu kan pasti harus menyesuaikan dengan kepribadian kita kan. Ya pastinya dengan cara mencoba. Karena hobi itu bukan sekedar aktivitas yang kita lakuin kalau lagi waktu senggang. Mungkin kita kadang ngelakuin hobi itu cuma pas lagi jam kosong atau lagi weekend, pokoknya jam-jam kosong lah, padahal enggak. Jadi sepenting apa sih hobi itu sampai katanya penting banget? Pentingnya hobi itu karena membuat kita dapat mengatur waktu untuk work-life balance. Kadang kalian nggak sadar kalau kalian tuh overworked. Dari pagi sampai sore ada sekolah, dan malamnya harus ngerjain tugas lagi. Nah, karena kita itu sekolah dari pagi, sudah full day dari pagi sampai sore. Terus udah. Belum lagi sama yang namanya ekskul, baru lagi malam ngerjain tugas. Habis itu kadang kalau nggak ada tugas, bantuin mama di rumah, bantuin keluarga, biar nggak jadi beban-beban keluarga gitu. Jadi adalah ngebantu. Jadi dengan melakukan hobi otomatis kalian itu dapat mengistirahatkan otak kalian. Jadi otak kalian itu refresh gitulah guys, menyegarkan otak supaya otak kalian ini tidak tertumpuk dengan pikiran-pikiran yang menumpuk, dengan pikiran-pikiran yang melelahkan dan keluar sejenak dari realita hidup yang menjenuhkan. Jadi kalau kalian melakukan hobi itu kalian jadi lebih fresh gitu kalau kembali ke sekolah. Jadi selanjutnya apa nih? Hobi itu penting untuk membuka jaringan pertemanan. Saat sekolah atau bekerja, kalian akan bertemu dengan orang yang itu-itu aja kan? Nah, punya hobi dan ikut join ke komunitas yang dapat membentuk ikatan baru dan menambah jaringan pertemanan, menurut penelitian menjadi hubungan sosial merupakan kunci dari kebahagiaan dan membuat hidup lebih bermakna. Nah, pasti kalau kita punya hobi, kita bakal join nih ke suatu komunitas yang sesuai dengan hobi kita, misalkan main basket. Pasti kita bakal dapat teman baru nih, teman baru yang mungkin sefrekuensi, punya hobi yang sama. Terus kadang kita ini kalau lagi sekolah, kita pasti ketemu orang yang itu-itu aja. Kita kan pasti bakal bosen, orangnya itu aja, kayak sudah mau muntah lihat mukanya tiap hari. Ya paling setiap Sabtu Minggu aja nggak ketemu. Tapi kan Senin sampai Jumat ketemu, 5 hari loh kita ketemu. Jadi dengan kalian join ke suatu komunitas yang sesuai dengan hobi kalian, otomatis kalian akan mendapatkan teman baru. Dan ya nggak sepi-sepi amat lah guys ya, karena dapat gitu teman yang satu hobi. Terus juga membentuk ikatan baru. Dan bahkan ya, menurut penelitian, menjalin hubungan sosial itu kunci dari kebahagiaan dan membuat hidup lebih bermakna. Jadi buat kalian nolep di rumah yang introvert,
apa itu kehidupan sosial gak guna, lebih enak sendiri, bla 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 segala macem. Kayak kalau nggak ada hubungan sosial, anime kalian juga nggak bakal ada. Jadi buat wibu-wibu semua yang di rumah yang so introvert tidak mau berhubungan sosial, kalau nggak ada hubungan sosial, anime kalian juga nggak bakal ada. Jadi jangan sok-sokan hubungan sosial nggak guna. Baru selanjutnya apa lagi, Ces? Last but not least, hobi membuat kalian semakin menarik. Hobi terkadang bisa menjadi pembuka dalam menjalin hubungan baru. Misalnya nih, kalian tuh seorang murid baru kan, kemudian kamu tuh kenalan dengan murid baru lainnya. Lalu kalian tuh ngobrol dan ternyata punya hobi yang sama. Nah, kan jadi teman baik deh karena punya satu hal yang menarik bersama. Nah, hobi itu juga buat kalian semakin menarik. Nih kalian kan main bass gitu. Jadi orang itu ngeliatnya, ih keren banget slebeo. Nah, Jadi hobi tuh bisa membuka yang namanya hubungan baru. Misal yang katanya Kesa tadi, kalau kalian murid baru, terus kalian kenalan dengan murid baru yang lain. Jadi kalian bakal ngobrol dan ternyata punya hobi yang sama. Terus kalian jadi teman baik karena punya satu hal yang menarik satu sama lain. Misalkan kalian ini murid baru nih di sekolah, kalian gak kenal siapa-siapa kan? Tapi kamu punya hobi, misalkan hobi kamu adalah eh main basket yang kayak aku tadi ceritakan. Terus kalian kenalan nih ke teman kalian yang lain. Ada teman kalian yang sukanya nonton anime, ada teman kalian yang sukanya K-pop, ada teman kalian yang sukanya ini, dan ternyata kalian ketemu nih sama teman kalian yang sama-sama suka main basket. Nah, kalian bisa jadi teman baik dan bisa jadi teman yang sefrekuensi karena kalian punya hobi yang sama, pasti ngobrolin basket. Menurut kamu apa sih sukanya suka duka main basket itu, apa sih susahnya main basket itu? Kayak kamu bisa nggak sih nge-shoot dari jarak 2 meter? Kamu bisa nggak sih nge-shoot 10 meter kayak gini nih? Susah kan? Jadi kalian juga bisa nih belajar dari teman kalian gimana caranya meng-shoot bola basket yang benar. Gitu. nah, itulah beberapa alasan kenapa punya hobi itu penting. Kalau gitu, langsung lanjut yuk ke yang paling ditunggu-tunggu. Kali ini Kakak Valisa akan spill beberapa cara yang bisa membantu kalian untuk menemukan hobi. Nah, sudah tahu kan kenapa hobi itu penting? Jadi mending kita lanjut ke yang paling ditunggu-tunggu. Itu aku bakal spill cara kalian mencari hobi. Silahkan dibaca Kakak Cika. Pertama, don't rush it. Mulailah secara bertahap dan lakukan dalam pace kalian. Nggak perlu langsung mencoba hal-hal yang berbeda pada satu waktu. Lebih baik pilih salah satu kegiatan, mulailah melakukannya dengan perlahan. Lama-kelamaan kalian dapat menentukan apakah kalian menyukainya atau tidak. Nah, seperti yang dikatain Kesa, kalian kalau mau melakukan hobi itu nggak perlu cepet-cepet. Kalian bisa melakukannya secara bertahap dan nggak perlu coba hal-hal yang lain dulu. Pada satu waktu loh ya. Lebih baik kalian pilih satu kegiatan, baru kalian mulai secara perlahan. Baru kalian lama-kelamaan bisa nentuin kalian suka atau enggak. Misalkan nih, kalian mulai mau punya hobi, misalkan kalian mau nyoba main skateboard. Terus kamu belum bisa kan, pasti kamu bakal cepet ngerasa bosen atau gimana, kayak karena gak bisa berjalan di atas skateboardnya atau caranya loncat yang anu basket itu balikin skateboard lah, kayak gitulah ya, intinya kayak gitu. Jadi kalian jangan coba hal-hal yang lain dulu, kalian coba satu waktu aja, eee, buat nentuin kalian suka atau enggak, kayak gitu. Selanjutnya adalah catat hal-hal yang kalian senengi. Misalkan kalian itu, pilih kegiatan yang kalian sukai, misalkan aku itu suka yang kegiatan yang ekstrovert kayak renang. Aku tuh suka renang, aku suka main basket, aku suka main bola dan segala macem. Nah, kalian pilih kegiatan yang kalian sukain, baru kalian tulis pengalaman kalian selama menjalaninya. Dan kekurangan dan kelebihan kalian yang kalian rasakan dari kegiatan itu apa. Dan kalian bisa ngetahuin apa yang kalian suka, kayak renang. Aku suka renang, tapi aku itu nggak bisa gaya berenang, gaya katak, gaya kupu-kupu, gaya batu. Ya, aku yang paling bisa ya gaya batu. Jadi aku tenggelam kalau di kolam 2 meter. Jadi sempat hampir meninggal. Untung ditolong sama om-om kolam renang. Kayaknya aku cuma suka kepek-kepek aja di air.
Nah, kalau untuk basket, aku bisa nih main basket, tapi bolanya meleset. Apalagi aku tuh paling takut kelempar bola basket. Kayaknya aku nggak cocok basket. Untuk bola, sebenarnya aku juga lari kayak bencong, tapi aku bisa nendang bola, apalagi nendang bola ke gawang. Mungkin kalau untuk lari bisa dilatih pelan-pelan. Nah, jadi kayaknya yang paling aku sukain sejauh ini sama aku menjalani kegiatan tuh bola. Nah, kayak gitu. Nah, yang ketiga, atur prioritas kalian. Karena sulit gitu menggeluti banyak hobi yang pada saat yang sama. Jadi, tentuin kegiatan apa nih yang ingin kalian jadikan sebagai hobi utama yang kiranya bisa dilakukan lebih sering. Misalkan sementara kayak kegiatan lain yang bisa kalian lakukan sebagai hobi sampingan untuk ngisi waktu di saat-saat tertentu. Yang terakhir, nggak kalah penting nih. Hobi sesuaikan hobi dengan kepribadian. Yang terakhir, nggak kalah penting juga adalah sesuaikan hobi dengan kepribadian kalian. Karena kecenderungan tiap orang itu dalam milih hobi itu kan beda-beda nih, dapat dipengaruhi oleh kepribadian dan juga perlu jadi pertimbangan kalian untuk milih hobi. Misalkan kalian itu orang yang ekstrovert, kalian bisa masuk kegiatan yang eh apa? Kegiatan yang melibatkan banyak orang. Misalkan kalian ini suka ngobrol, kalian bisa masuk debat atau segala macam atau yang kayak aku jelasin basket dan segala macam. Tapi kalau kalian orangnya introvert, kalian bisa pilih hobi yang di rumah, misalkan ngedit-ngedit atau belajar coding atau misalkan kalian jadi eh gambar-gambar anime yang kayak Vira kemarin. Tapi kalau saya nggak tahu ya dia introvert atau enggak. Intinya begitu, guys. Nah, jadi ingat jangan berkecil hati kalau kalian belum bisa nemuin hobi yang kalian minatin karena sesungguhnya hobi itu harus dilakukan dengan senang hati tanpa paksaan. Seperti mukanya Cesa nih ya, penuh dengan paksaan untuk ikut podcast ini. Betul. Jadi jangan terlalu menekan diri untuk mengikuti kegiatan yang tidak kalian terlalu sukai. Misalkan kalian gak bisa main basket tapi pengen masuk basket supaya kelihatan keren, banyak fansnya. Jangan, guys. Melakukan hobi yang sesuai dengan kepribadian kalian yang kalian sukai. Nah, sebenarnya aku masih mau lebih banyak berbincang hobi kalian, tapi karena waktunya hampir habis ya, dan juga sudah dikode-kode nih sama kameramen, nggak bisa banyak-banyak nih mau ngomong, padahal pengennya lama-lama, tapi karena waktu kita sudah hampir habis, jadi kita tutup podcast sampai sini aja dulu, dan semoga podcast ini membantu kalian untuk mencari hobi kalian semua. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nyimak podcast ini dari akhir ya, walaupun kalian apa sih nggak jelas yang ngisi podcast, apa sih bosen banget dengerinnya awu kayak gitu. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah nyimak podcast ini sampai akhir. Mohon maaf jika aku dan Cesa ada salah kata. Saya Valisa dan Cesa izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.